Bismillahirrahmanirrahim. Marosania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hai nabda marosania hadihi al-jalsah wa nadwah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. طيب يعني يسرني جدا والله أنا سعيد جدا في مثل هذه الندوة أو في مثل هذا التدريب ولو كنت بعيدا عنكم جميعا لكن والله قلبي قريب بمعهد بيت الهداية يعني ولذلك تحيتي لرئيس هذا المعهد الشريف كما أرسلت حبي وتقديري الجزيل لكافة المدرسين في هذا المعهد وأيضا جميع المنظم من طلاب PBA في هذا المعهد. بالحقيقة يعني في شهر تقريبا نوفمبر أنا قد وصلت يعني في يعني سأحصل بالحقيقة إلى معهدكم في برنامج PKU. لكن أسف عند إذن والله مطار غزير جدا إذا أنا توقفت في طريق ماذا هذا في طريق pasir ماذا هذا dan في تحت إذا قبل أن أصعد إلى معهدكم بيت الهداية أنا توقف في ذلك الطريق لأن المطار غزير جدا ثم نحن نبحث مكان آخر لكن طبعا عندئذ وفد آخر من PKU قد وصلوا إلى معهدكم هكذا لو لا أخطأ. طيب يا سادة الحضور الآن اسمحوا لي أن أتقدم بين أظهركم في تقديم البحث ليس هذا البحث وإنما ربما نحن يعني نتحدث سويا ونتحدث خفيفا عما يتعلق بكيف أن نكون المدرس كيف أن نكون مدرسا مثاليا في معهدنا أو في أي مكان نحن نقع. لذلك اسمح لي أن أأتي بالشوارح لهذا. طيب هل رأيتم هذه الشاشة أو هذه حقيبة المادة؟ هل رأيتم؟ رأينا. جميل. أنا أريد بعدين أيضا هناك المشاركة ليس أنا وحدي أتكلم بين أظهركم وإنما نحتاج أيضا إلى المشاركة. طيب أنا أحاول أن أبدأ. هذا هو الموضوع أعطتني اللجنة citra pendidik menjadi the inspiring teacher. كيف أين تفضلون اللغة العربية أو اللغة الإندونيسية؟ Indonesia ولا العربية أو سندوية؟ Indonesia bagus. طيب. Baiti aslan أنا أصلا أيضا من Bandung يعني من Soreang. ربما بعضكم تعرف Soreang ya. Baiti في Soreang إذا mungkin أيضا نتحدث بسunda لكن طبعا غير فصيح. Baik, kita akan mulai tentang citra pendidik ya, menjadi the inspiring teacher. Terima kasih banyak atas lajnah perkenaannya. Kami mengisi di Pondok Antum. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita akan kuis dulu ya. Mengapa menjadi guru? Nah, saya minta semua orang menuliskan, semua peserta menuliskan di kertasnya masing-masing aja. Saya beri waktu 1 menit menjawabnya. Mengapa sih menjadi guru? Itu yang pertama. Nanti mohon bantuan teman-teman mahasiswa PBA untuk mengecek teman-teman. Kedua, guru itu keterpaksaan atau panggilan? Terpaksa atau panggilan? Oke. Ketiga, menjadi guru pesantren KMI atau menjadi guru pesantren atau guru KMI. Ya, bagaimana gitu ya. Terakhir, perlukah persiapan mendidik? Nah,
Silakan 1 menit dari sekarang teman-teman menjawab, nggak usah panjang-panjang, sekenanya saja. Oke, nanti saya minta di akhir ada 1-2 orang ya yang menjawab ini ya. Minimal 2 pertanyaan lah. Pertama, mengapa menjadi guru? Yang kedua, guru itu keterpaksaan atau keterpanggilan? Oke, kalau sudah kita akan lanjut lagi. Oke, saya jawab. Mengapa kita menjadi guru? Sebetulnya ketika bicara tentang mengapa menjadi guru, banyak sekali ya landasan-landasan secara nakli maupun akdi untuk menjawab mengapa sih kita menjadi guru. Makanya ini juga untuk menjawab guru itu keterpaksaan atau keterpanggilan. Maka kita perlu mempertanyakan di dalam diri ini, kita itu menjadi guru terpaksa atau keterpanggilan. Karena memang butuh. Karena memang kita itu benar-benar harus menjadi munzirul kaum. Kita akan melihat beberapa ayat Quran dan juga hadis. Dalam At-Taubah 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jelas ya dari ayat ini sebetulnya guru itu ada keterpanggilan hati. Guru itu menjadi suatu kewajiban bagi semua muslim. Kenapa begitu? Dulu ketika perang, Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak baiklah gitu. Wa makanal mu'minun gitu ya. Ya janganlah seluruh mukmin itu pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya, baik sekali kalau ada beberapa orang dari tiap kelompok itu yatafaqahu fiddin untuk mendalami agama, untuk mendalami keilmuan. Liyungziru qaumahum. Nah, ini agar menjadi penyeru, pengingat bagi kaumnya idza raja'u ilaihim ketika mereka nanti kembali dari perang. La'allahum yahzarun. Ini menarik. Artinya memang dari sini kita itu, antum semua yang ada di sana, kita itu adalah ta'ifatun mukhtarah. Catat baik-baik. Kita semua yang sudah mendarah daging dari santri, kemudian menjadi guru, kita terpilih di pondok menjadi guru, ya mungkin pertama adalah keterpaksaan. Tapi lama-lama seharusnya dapat dikembangkan menjadi suatu keterpanggilan ketika kita sadar betul bahwa kita itu menjadi pendidik gitu, dimanapun tempatnya. Baik itu di pesantren, di masyarakat, di rumah, di keluarga, di kantor, di kampus, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini tadi, patokan adalah lihat tafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu yang pertama. Banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang lain seperti waqur rabbi zidni ilma dan lain sebagainya. Kemudian dari hadis juga ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita itu dididik di pondok untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Termasuk kebaikan dalam mengajar. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan guru, dengan pendidikan dan sebagainya. Salah satunya adalah hadis Rasulullah yang sangat masyhur. Apa itu? Innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman. Sungguhnya saya itu diutus menjadi seorang guru. Nah, itu Rasulullah. Nah, maka kita ini sebagai warasatul anbiya, kita niat untuk menjadi ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Kita meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dapat dikonotasikan bahwa sebetulnya perjuangan menjadi seorang pendidik itu adalah perjuangan yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, para ulama sampai kita sekarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan menjadi pendidik juga sebagai pedagang, misalkan entrepreneur, menjadi pendidik disambi misalkan menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat dan lain sebagainya. Namun jiwa kita sebagai jiwa pendidik tidak boleh bergeser. Karena setiap muslim adalah pendidik, minimal untuk dirinya sendiri.
Itulah mengapa kita menjadi guru sebagai suatu keterpanggilan. Oke, kemudian what must I know before being teacher? Apa sih yang harus kita ketahui bersama sebelum menjadi guru? Ini teman-teman di sana kelihatan ya, Satid ya? Oke, siap. Ustadz Ridwan Sadili kayak nggak asing ya mukanya itu ya. Apa kalian pernah ketemu ya? Oke. Oke. Yang pertama kita tajdi dunia. Kita perbaiki niat kita ya. Kita menjadi guru itu satu bukan keterpaksaan, tapi betul-betul keterpanggilan dalam hati. Kita betul-betul ingin menjadi penerus Rasulullah. Kita betul-betul ingin mewakafkan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita ingat hadis Nabi itu kan, iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih. Nah ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dan itu terus diamalkan, terus diajarkan. Selama ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dipakai oleh mereka, itu akan terus mengalir jariahnya kepada kita semua. Maka tajdi dunia itu sangat penting dalam mengajar. Jangan sampai mengajar itu menjadi suatu paksaan atau suatu hal beban berat, bukan ya. Mengajar itu nikmat, mengajar itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau boleh saya mengatakan, mengajar itu sebetulnya rizki dari Allah agar kita senantiasa memperbarui diri kita. Karena guru itu harus senantiasa tajdid, apapun itu. Ya, tidak hanya niat sebetulnya. Tajdid, upgrade pengetahuan, upgrade teknologi, upgrade mindset, dan lain sebagainya. Karena kita di pondok, maka antum semuanya harus menguatkan roh tanda jiwa pondok. Kemudian kita tinggikan falsafat hidup kita agar kita ini tidak kalah dengan falsafatnya kambing kalau kata Pak Yai ya. Kemudian pahami tanggung jawab guru dan pendidik. Saya nanti akan menjelaskan semua item ini. Mudah-mudahan sampai jam 10 ya, cukup atau 10.15 lah. Karena ada rapat. Pahami apa itu Ponpes Baitul Hidayah. Karena antum berada di pondok Ponpes Hidayah, Baitul Hidayah, maka pahami apa yang ada di sana. Kalau antum berada di tempat lain, pahami tempat tersebut. Dalami apa itu super sistem KMI. Ini menarik. Nanti saya jelaskan bagaimana KMI itu. Karena saya baca website tentang Baitul Hidayah, pondok ini juga ternyata kan memakai KMI ya, atau berkiblat kepada KMI. Ini yang paling penting. Hati-hati terhadap muharramat pengabdian. Pengabdian di sini adalah gini. Antum itu kan di sana kan sebagai pendidik pengabdian ya. Bahkan kita itu sebetulnya hidup kita adalah mengabdi kan kepada Allah itu ya. Jadi hati-hati. Muharramat pengabdian atau muharramat ketika antum selama menjadi guru. Ini ada 7. Silakan bisa difoto, klik begitu untuk mengingatkan diri kita. Yang pertama tajdi dunia. Ini ya. Memperbarui niat, jangan sampai salah niat apalagi tidak punya niat. Pengabdian menjadi guru. Learning by teaching, learning by doing, menyempurnakan kekurangan di fase santri. Jadi kalian itu ketika jadi guru di pondok itu sebetulnya menyempurnakan ilmu ketika dulu bisa jadi di masa santri itu kurang gitu. Kemudian selain itu, kita juga pengalaman ilmu selama mondok. Kita punya ilmu gitu ya. Nah, kita ajarkan yang kita punya selama di pondok. Ini penting juga. Bisa jadi semua antum akan terjun nanti ke masyarakat. Ya. Artinya ada sebagian antum yang tetap jadi guru terjun ke masyarakat, atau ada sebagian antum yang selesai pengabdian langsung terjun ke masyarakat. Maka pengabdian sebagai guru di pondok itu sebagai testing. Testing itu apa sih? Ya, sebagai persiapan gitu ya. Sebelum terjun ke masyarakat atau dunia luar. Ini penting. Orang yang tidak biasa mengajar itu akan ada rasa malu, gengsi, egosentris dan sebagainya. Maka mengajar adalah pengabdian kita untuk menghilangkan rasa-rasa ini. Pada jiwa, antum sudah tahu ya, keikhlasan ya, kesederhanaan,
Kalau kita bicara keikhlasan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka seluruh kehidupan gerak tujuannya adalah ibadah lillah. Artinya di sini ikhlas itu tidak pasif ya. Kalau kita baca bekal kepemimpinan bukunya Kiai Haji Kiai Al-Hajj Syukri Zarkashi, kita baca belum sangat menjelaskan secara detail tentang ikhlas yang aktif gitu. Karena memang sungguhnya ikhlas itu harus aktif ya. Ikhlas itu bukan berarti kita diam, ikhlas, tidak ngapa-ngapain, itu salah itu. Artinya ada suatu gerakan untuk bertujuan lillah. Nah, itu ikhlas yang aktif. Sederhana. Sederhana itu sesuai dengan keadaan kita. Sederhana bukan berarti miskin, berarti kewajaran dan juga berarti kejujuran. Artinya kita apa adanya. Kita tidak memake up diri kita ya. Dalam kajian PKU itu ada namanya jadi dia itu suatu keadaan yang dia itu memotret dirinya sedemikian rupa agar terlihat wah di medsos, padahal di dalam kesehariannya dia tidak biasa-biasa aja begitu. Itu namanya saya lupa itu, hypnocrype ya, yang terbaru itu. Nah, itu suatu penyakit di dunia medsos zaman sekarang, dimana kita mengupgrade diri kita, tidak sederhana lagi. Makanya sederhana itu berarti kejujuran, apa adanya kita, begitu. Kemudian berdikari, mengurus diri sendiri, membiayai diri sendiri tanpa bantuan orang lain bisa maju. Kalau di pondok kita ada organisasi santri ya, ada koordinator, ada unit usaha pondok. Ukhuwah Islamiyah, ini jangan lupa. Kebersamaan dalam kegiatan, menyamakan persepsi, memiliki religiusitas dalam beragama, kebebasan. Nah, ini teman-teman pasti tahu juga. Kebebasan itu bukan berarti bebas semuanya sendiri, tidak ya, tapi bebas dalam frame nilai-nilai yang diajarkan kepada kita, baik nilai agama maupun nilai pondok. Kebebasan dalam berpikir, berbuat, menentukan masa depan. Kebebasan dalam garis-garis positif tadi, sesuai dengan norma-norma yang ada. Pertinggi falsafah hidup, banyak sekali ya falsafah hidup yang antum keterima di pondok. Pertinggi, diulang-ulang kembali, dipahami kembali. Mungkin kita udah sering mendengar falsafat ini, tapi belum tentu kita menjiwai. Nah, maka dijiwailah, diresapilah dalam kehidupan. Kalian menjadi guru. Bondo bawa pikir perusahaan yang pisan, berjasalah, tapi jangan sekali-kali minta jasa. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ahamiyatul ma'had fauqa ahamiyati syakhsi wal firqah wasya'bi. Jadi kepentingan pondok harus selalu berada di atas dari kepentingan pribadi, golongan, dan lain sebagainya. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, ini kan falsafat kehidupan. Agar apa? Kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan. Filsafat ini, kenapa kok kita harus pertinggi falsafat? Kenapa kita harus mempertinggi falsafat hidup kita? Agar kita dapat menularkannya kepada murid kita. Kalau antum tidak punya falsafat hidup, tidak punya tujuan dalam hidup, bagaimana antum menyetrum kepada anggota, menyetrum jiwa antum kepada murid? Mustahil. Maka kita harus punya falsafat dalam kehidupan. Dengan falsafat ini semakin kita pegang teguh, kita jiwai, kita resapi, maka kita mampu menyetrum mahasiswa, menyetrum santri, menyetrum keluarga. Itu pentingnya mempertinggi falsafat hidup agar kita tidak salah dalam kehidupan. Ini hal yang penting bagi guru. Jadi guru itu bukan cuma tahu metodologi, tahu keilmuan, tahu cara menyampaikan, tidak. Kita sering mendengar ya, ruhul mudarris. Al-madah muhimah, lakin at-tariqah ahammu. Ya, tariqah muhimah, lakin al-mudarris ahammu minat tariqah. Mudarris muhim, lakinna ruhal mudarris ahammu min kulli syai'. Nah, falsafat hidup ini sebetulnya dalam rangka menjadikan diri kita ini memiliki jiwa ruhul mudarris tadi. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman PBA yang lain tuh ya. Saya baca ada hakikat pendidik. Hanya orang penting yang tahu kepentingan dan hanya pejuang yang tahu arti perjuangan. Ini kita tinggikan falsafat ini agar tadi jiwa kita ini terpenuhi dengan falsafat hidup sehingga kita dapat menyinari atau menyetrum ya, orang lain. Ini penting. Kalau kita nggak punya falsafat hidup, kita nggak bisa menyetrum orang lain. Kita nggak bisa menggerakkan orang lain, nggak bisa
memberikan benefit yang banyak kepada orang lain termasuk murid kita. Nah, ini konsep pengajaran. Sebetulnya yang pertama itu adalah mu'allim, taklim, dan muta'alim. Itu yang di segitiga itu. Artinya gini, yang di lingkaran, ya kalau teman-teman lihat, yang di lingkaran itu sebetulnya adalah penunjang saja. Inti yang utama adalah mu'allim, taklim, dan muta'alim. Ada guru, ada murid, terjadilah proses pembelajaran. Sedangkan yang samping-sampingnya itu, yang lingkaran, itu adalah penunjang. Gitu. Jangan sampai, ini catat baik-baik, jangan sampai yang di lingkaran itu menjadi yang terlalu dipikirkan, sedangkan SDM mu'alimnya itu dilupakan. Nah, ini yang banyak terjadi. Banyak sekarang kita hanya fokus ke pemberkasan kurikulum, ya, pemberkasan evaluasi, tapi kita lupa ruh mu'alimnya itu. Nah, maka konsep pendidikan itu adalah mu'alim, ta'lim, dan muta'alim. Adapun kurikulum, metodologi, strategi, evaluasi, belajar adalah untuk menunjang hal itu. Ini konsep pendidikan pengajaran. Nah, bagaimana konsep atau tanggung jawab guru pendidik pesantren ya di kelas? Ada 3 untuk menjadi inspiring teacher, antum minimal 3 memiliki. Yang pertama, i'dad kamil. Nah, jadi besok mau ngajar, antum buat malam ini i'dadul kamil. Ya, tanpa i'dad kamil, antum mustahil. Makanya pernah ada yang mengatakan itu. Kadal mudarris ayyakuna malaika. Kadal mudarris, kada ya, kada hampir-hampir. Kadal mudarris ayyakuna malaika. Ada yang mana lagi? Kadal mudarris ayyakuna rasulan, begitu. Hampir-hampir guru itu seperti rasul, seperti malaikat. Artinya nggak boleh salah sedikit pun. Karena kalau guru itu mengajar salah, nah, dia akan mengajarkan su'ul jariyah kepada anak didiknya. Nah, ini bahaya. Makanya i'dadul kamil itu mutlak. Harus buat i'dad, ber'i'dad. Ngajar pakai i'dad setiap hari. Nah, itu makanya di pondok itu kan ada Syekhul Diwan, ya, ada yang mengecek i'dad. Itu dalam rangka apa? Membangun kesadaran guru bahwa mempersiapkan ngajar itu penting. Terusin. Kemudian goziratul maddah. Guru itu harus punya kemampuan, keilmuan yang goziroh, artinya mengalir dengan deras, artinya banyak keilmuannya. Jadi ketika dia bertanya, berkomunikasi dengan muridnya bertanya, dia punya banyak perbendaharaan ilmu, sehingga terjadi suatu transfer keilmuan yang luar biasa. Ketiga, strategi pembelajaran. Nanti teman-teman PBA di sana akan memberikan contoh ya bagaimana strategi pembelajaran. Mengapa itu penting? Terkadang walaupun memang komponen utama dalam pengajaran adalah guru, murid, dan proses transfer keilmuan, kadang dalam proses transfer keilmuan ini kita perlu strategi-strategi untuk dapat membuat murid itu aktif, membuat murid itu berpikir, yakil. Karena banyak juga murid itu yang tidak yakil ketika diajar. Nah, ini tantangan guru. Maka i'dad kamil, goziratul maddah, dan strategi pembelajaran itu penting untuk menjadikan seorang guru itu the inspiring teacher. Bagaimana tanggung jawab guru pendidik di pesantren atau KMI? Ini banyak. Jadi antum semua yang masih di pondok itu punya banyak sekali tugas-tugas kepemimpinan pendidikan yang ada di pondok. Kita sadar bahwa pendidik dan pengajar itu 2 hal yang berbeda. Kalau cuma ngajar, udah di kelas aja, selesai. Tapi karena kita pendidik, maka kita juga mengajarkan selain di kelas, di luar kelas. Nah, ini yang jangan lupakan. Yang pertama, manajer. Guru di pondok atau di pesantren KMI, itu sebagai manajer. Membuat perencanaan, koordinator kegiatan, diskusi tugas, penggerak guru dan staf, pembina dan pengarah, juga pengurus. Ya, pengurus unit usaha dan sebagainya. Guru pun menjadi seorang administrator. Ya,
baik itu kurikulum, personality, kesiswaan, keuangan, sarpras, dan secara administrasi umum. Guru pun jadi leader, ini penting ya, leader. Leader itu apa? Pemimpin. Jadi kalau manajer dia berarti memanajemeni sesuatu. Kalau leader berarti dia mampu menggerakkan. Dia mampu memotivasi, membina, mengarahkan, menggerakkan, mewarnai, dan meyakinkan. Nah, itu leader. Kemudian supervisor, artinya guru juga harus dapat menjadi pengawal ya. Supervisor berarti dia yang mengawal suatu kegiatan, mengamati, mengevaluasi, menganalisa, memberi solusi. Nah, guru pun harus menjadi seorang motivator. Sebentar, kok hilang? Sebentar. Menjadi seorang motivator. Guru menjadi motivator bagi guru, bagi staf, pengurus, dan santri. Oke, sampai sini clear ya? Oke. Dan terakhir menjadi evaluator. Jadi ada manajer, administrator, leader, supervisor, inovator, motivator, dan evaluator. Ini 7 tanggung jawab guru pesantren yang ada di pesantren ataupun di KMI. Mungkin ini tidak didapati ketika kalian berada di luar gitu ya. Karena ini memang menjadi spesialisasi tugas daripada guru di pondok. Kalian pahami tempat kalian berada. Kalau kalian sekarang di Baitul Hidayah Bandung, maka pahami apa nilai-nilai di sana. Saya tadi membaca sekilas tentang Pondok Pesantren Hidayah. Saya mendapatkan bahwa pondok ini berkiblat ke Gontor dengan sistem KMI. Ada juga miskurikulum ya, ada ihya Quran ya, ada tafsir Quran, apalagi tadabbur Quran dan sebagainya. Itu kalian sebagai guru harus benar-benar memahami hal itu. Bagaimana falsafah pondok ini? Bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya? Dan bagaimana sejarah perjuangannya? Itu tidak boleh lepas. Karena kalau kita tahu sejarah perjuangannya, kita akan merasakan betapa beratnya membangun suatu lembaga pendidikan. Di situ kita nanti akan terpanggil untuk senantiasa memberikan yang terbaik, our best to this boarding school, to this pondok pesantren, to this ma'had. Kita bicara tentang KMI sekarang. Mungkin banyak yang belum tahu tentang KMI ya. KMI itu super system. Saya mengatakan sebagai super system karena kalau disebut dengan sistem saja, dia tidak cukup mewakili kehebatan sistem KMI. Maka KMI adalah super system. Saya merangkum dari buku ataupun dari panduan-panduan KMI dan juga berdasarkan pengalaman saya pribadi selama menjadi guru, selama menjadi dosen. KMI itu adalah sekolah persemaian guru. Kalau kalian tahu, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi KMI itu bukan asal nama ya. Ini yang perlu kita ketahui rahasia KMI. KMI itu dari awal sudah didesain untuk menjadi guru. Jadi kalau antum tamat dari pondok, ya baik itu Gontor maupun pondok alumninya, maka antum sudah siap menjadi guru. Kelas 6, antum dulu pernah merasakan bagaimana amaliyatut tadris. Yang itu hampir 1 bulan lamanya kan. Iya kan? Kita belajar i'dad, kita menulis i'dad, kita praktek, habis praktek dikritik, ya nggak, dinaket dan lain sebagainya. Tapi kita mampu menjalankan semua itu dengan luar biasa. Kita memberikan naket, kritikan kepada teman lain tanpa merasa marah. Itulah sistemnya adalah al-hadmu wal bina. Kita dikritik untuk membangun diri kita yang lebih baik. Maka KMI itu super sistem yang luar biasa. Karena KMI adalah sekolah persemaian guru. Nah, guru itu di KMI diajarkan bukan hanya menjadi pengajar materi, tidak. Tapi kita dididik untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik yang notabene adalah seorang pejuang untuk menegakkan agama Islam dimanapun kita berada. Nah, KMI itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, 1926 Gontor, tapi sebelumnya itu Al-Hajj Imam Zarkasi mendapatkan sistem KMI ini di mana? Di normal school ya, ketika beliau menjadi murid sekaligus diangkat menjadi direktur di
normal school ya di daerah Sumatera. Tapi kemudian beliau memodifikasi sistem KMI ini dengan sistem asrama. Itu hebatnya pendiri Gontor ya, kayak Al-Hajj Imam Zarkashi dalam memodifikasi. Gitu. Nah, ini hebatnya kurikulum KMI ya. Kurikulum ini tidak pernah berubah. Kalau Indonesia, kalau antum tahu, Masya Allah, itu sudah hampir lebih dari 8 kali perubahan kurikulum. Dulu saya SD ingat ada namanya kurikulum CBSA. Dan ganti lagi kurikulum KTSP. Ya. Ganti lagi kurikulum K13. Ganti lagi kurikulum KPT. Ganti lagi kurikulum Merdeka Belajar. Wah, itu kan berapa kali ganti kurikulum. Tapi di KMI tidak pernah ganti kurikulum. Ya itu aja. Dari zaman dulu, Durusul Lugho, ya itu bukunya. Ya begitu cara ngajarnya. Fikih ya begitu, dan lain sebagainya. Antum tahu lah, tidak pernah berubah bukunya dari zaman dulu. Mungkin ada pengembangan dikit-dikit saja, tapi itu pun bukan yang di materi esensial. Contohnya di materi bahasa Inggris kelas 6, atau ada lagi tarjama, dan lain sebagainya. Tapi bukan di materi yang esensial. Saya mengatakan, saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, KMI itu kurikulum langit. Kenapa begitu? Karena ini tidak, menurut saya, itu betul-betul adalah ilham. Ilham dari Allah yang diturunkan untuk Kiai Al-Hajj Imam Zarkashi ketika itu. Dan beliau modifikasi sedemikian rupa. Makanya KMI adalah kurikulum langit yang sulit untuk ditiru. Artinya kalau orang bukan lulusan pondok pesantren, ya, terutama Gontor ya, mau mendirikan KMI itu mustahil berhasil. Kenapa? Karena dia harus merasakan dulu dari awal bagaimana KMI itu. Dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, dan bahkan jadi ustaz. Baru dia betul-betul merasakan kehebatan sistem KMI ini. KMI ini keren ya, karena dia ada integral. Dia tidak ada pemisahan antara agama dan umum. Kullu syai' bil i'dad yang baru saya tadi sampaikan. KMI itu harus bil i'dad. Walaupun mungkin bisa jadi kita lemah dalam bahasa Inggris. Tapi ternyata kita oleh bagian KMI dikasih jadwal bahasa Inggris. Akhirnya kan kita nggak nolak. Terus gimana caranya? Ya kita belajar. Kita pakai i'dad. Sehingga ketika kita di depan santri nggak tahu kalau kita sebetulnya lemah dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena bil i'dad. Nah, ini hebatnya sistem KMI. Nah, gitu ya. Ini super sistem KMI. Nah, kita masih dalam super sistem KMI. KMI ini punya 3 kekuatan juga. Yang pertama, falsafatu ta'lim. Ini yang sulit dimiliki orang. At-tariqa ahammun al-madda. Al-mudarris ahammu min at-tariqa. Wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsi. Ini penting sekali. Ini namanya falsafatu ta'lim. Falsafat di dalam mengajar. Jadi terkadang bisa jadi gurunya nggak punya tariqah. Tapi karena gurunya punya ruhul mudarris, dia mampu menciptakan toriko yang baru, istirotijiyah yang baru, yang intinya adalah memudahkan transfer keilmuan kepada para santri. Kemudian ada toriko al-mubasyirah. Ini toriko dahsyat. Toriko yang mampu merubah kita dari yang nggak paham bahasa Arab menjadi paham bahasa Arab. Dan toriko yang hampir-hampir orang Arab sendiri belum berhasil. Orang Arab itu mengajarkan bahasa Arab kepada orang yang sudah bisa bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri belum berhasil mengajarkan bahasa Arab kepada ghairun natik Arabiyah, kepada orang non natif Arabiyah. Tapi Gontor mampu menjadikan orang yang nggak paham bahasa Arab menjadi paham bahasa Arab. Itu hebat. Nah, dengan cara apa tadi? Tariqah al-mubasyirah. Yang dipadukan dengan buku Durusul Lugho dan juga Bi'ah Lugawiyah serta Mahkamatul Lugho. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa Arab yang ada di pesantren itu nggak bisa terpisahkan antara Tariqah Mubasyirah, Durusul Lugho Arabiyah, Bi'ah Lugawiyah dan disiplin berbahasa. Kan nanti ada Mahkamatul Lugho, ada Jasus, ada Ilqa' Mufrodat. Ini semuanya nizam berbahasa yang tidak terpisahkan. Karena dia adalah juz'un la yatajazza min bina'i al-lughah al-arabiyyah wal injiliziyah fil ma'had. Bagaimana konsepsi Tariqah Mubasyirah?
Yang pertama, la bitarjama, tidak diterjemahkan. Jadi ketika ngajar bahasa asing, tidak boleh diterjemahkan. Zikru syai' bilughatil hadaf mubasyaratan. Jadi ketika kita bicara misalkan HP, nah iya, ma hadza zalika jawalun, langsung tunjukkan bendanya dan ditulis, oh ini. Jadi dengan cara itu sebetulnya melatih mahasiswa untuk berpikir melihat benda langsung dengan bahasa aslinya, tidak diterjemahkan. Karena menerjemahkan itu nanti butuh proses kedua dan ketiga, yaitu tidak melatih mindset otak kita untuk berbicara, berpikir dengan lugatul hadaf, bahasa tujuan. Ada nizam lugawi yang tadi saya sampaikan, ada bi'ah lugawiyah. Nah, ini hebatnya sistem KMI ya. Kemudian Thoriqah Herbat. Herbat ini dipakai dalam pengajaran resmi ya, pengajaran resmi di kelas. Ada muqaddimah, ada al-arad, ada asyarah, ada robot, dan juga ada tatbik. Ini hebat ya. Hebat sekali Thoriqah Herbat ini. Nah, ini yang kita pakai. Inilah super sistem KMI. Nah, silakan di screenshot saja. Ini teman-teman operator biar nanti bisa dibagikan. Kemudian muharramat. Kalau kita tadi bicara tentang kehebatan sistem, bagaimana menjadi guru, sekarang kita bicara tentang muharramat atau hal-hal yang diharamkan selama kita menjadi guru atau pendidik. Yang pertama, semua hal yang melanggar sunnah pondok, over perbuatan dan hal yang wajib dihindari. Yang pertama, al-kabair. Nah, itu nggak boleh ya. Guru pondok ini nggak boleh ini. Ya, al-kabair apa? Zina. Kalau perempuan lepas jilbab, ya, mencuri, minum khamr dan lain sebagainya. Itu adalah kabair, kemaksiatan dalam agama. Melanggar rukun Islam. Nah, ini jangan sampai ada guru yang nggak sholat, nauzubillah. Ada yang nggak puasa Ramadan, nauzubillah. Apalagi ini melawan pimpinan atau guru senior. Wah, ini juga ngeri ya. Nauzubillah. Maka kita harus sam'an wa ta'atan kepada beliau. Kemudian over perbuatan. Nah, ini over dalam menggunakan HP. Wah, teman-teman pasti punya HP, tapi HP itu adalah alat. HP adalah alat. Laptop adalah alat, jangan sampai kita diperalat oleh laptop, oleh HP, oleh medsos, dan lain sebagainya. Artinya, gunakan dengan bijak. Gunakan dalam rangka memperoleh banyak informasi, berkomunikasi, gaining knowledge, ya, upgrading self, ya, dan lain sebagainya. Itu adanya HP, internet, dan laptop. Jangan sampai malah kita diperbudak. Ya. Itu yang tidak boleh. Maka hati-hati. Ingat, mereka hanya alat. Ya, kalau handphonenya sudah smartphone, maka penggunanya harus lebih smart dari handphonenya. Kalau kita kalah smart, berarti kita kalah dengan alat. Oper dalam berkendara, nah ini hati-hati ya. Terkadang kalau ustadz pengabdian, apalagi pengabdian pertama, itu kan dari fase santri, kemudian menjadi fase ustadz, biasanya ada gerubah keinginan untuk pakai motor ya, pakai mobil, itu hati-hati. Karena kenyataannya banyak sekali saat pengabdian ya, enggak cuma di pondok 1, pondok 2 atau di A, B, hampir rata-rata di pondok pesantren itu ada yang kecelakaan, terutama ustadz tahun pertama, bahkan tahun-tahun kedua, tiga juga banyak. Maka hati-hati, jangan over dalam berkendaraan. Hati-hati. Walaupun kita sudah ustadz senior juga tetap harus hati-hati. Kenapa? Ya karena kalau kita ya nauzubillah min dzalik terjadi kecelakaan, kita nanti akan mengurangi kegiatan kita dalam mengajar. Maka sekali lagi jangan over. Hati-hati dalam berkendaraan. Ada lagi over dalam pakaian. Ini juga perlu hati-hati. Tadi kita pakai prinsip sederhana. Wajib dihindari mengajar tanpa idat. Jangan sampai ya. Antum kalau ngajar wajib bil idat. Merusak bahasa ini. Kadang Qismul Lughah sudah berusaha, riayah sudah berusaha, ternyata gurunya malah mengajarkan a'dha-nya tidak berbahasa Arab, tidak bahasa Inggris. Maka ini butuh komitmen.
Komitmen dari para guru, komitmen dari para asatidz untuk mengembangkan bahasa Arab. Walaupun bisa jadi kita atau kalian semua bukan bagian bahasa, tapi jangan sampai kita rusak bahasa itu. Yang ngeri tidak berbuat apa-apa selama jadi guru pengabdian, jangan sampai ya. Pengabdian di pondok menjadi guru itu adalah hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan, maka pergunakan semaksimal mungkin. Gapai apa yang mau antum gapai dan berikan hal yang terbaik yang bisa antum berikan kepada pondok, kepada anggota, dan lain sebagainya. Nah, yang paling ngeri adalah jangan sampai kita merusak alma mater. Ya, alma mater jangan dirusak. Oke, alhamdulillah pesan pendidik Kiai Haji Imam Zarkashi, bagaimana kau membantu pondok? Dirimu baik di masyarakat. Ya. Kita baik di tempat pengabdian, kita baik di pondok tempat kita berada, kita baik di rumah, itu sudah membantu pondok. Nah, beliau ini adalah guru senior di Gontor dan juga pendiri Ponpes Al Iman yang ada di Ponorogo. Saya ingat sekali beliau pernah berkata begini. Ini yang mohon maaf ya, salah satu hal yang membuat saya termotivasi untuk menjadi sekarang ini. Beliau pernah berkata dan saya ingat sekali, saya tidak akan berhenti mengajar kecuali mati. Wah, ini bagi saya falsafat yang sangat tinggi sekali. Makanya kalau kita lihat di Gontor tuh nggak ada kata pensiun. Di Unida tuh nggak ada dosen umur 60 tahun pensiun, nggak ada. Kita pensiun itu kalau mati, itu baru pensiun. Di Gontor itu Ustadz Syarif misalkan, atau Ustadz Hasan, Kiai Hasan, itu udah 80 lebih, masih ngajar, masih mendidik santri, masih ikut kegiatan, bayangkan. Ustadz Syarif Abadi, saya ingat sekali beliau, kalau kayak ke pondok, ketemu beliau, Masya Allah, udah hampir seperti Ustadz Hasan 80, masih ngajar usul fikih. Luar biasa. Itu teladan yang sangat luar biasa. Maka antum semua yang masih muda ini, ayo berbanyak filsafat kehidupan, pelajari banyak nilai-nilai kehidupan. Salah satunya ini tadi, saya tidak akan berhenti mengajar kecuali mati. Maka tidak ada kata pensiun di pondok pesantren. Ini hal yang beda dengan di luar. Mohon maaf ya, saya cerita sedikit tentang di luar. Saya punya tetangga atau saya punya saudara. Bahkan saya punya melihat teman bapak saya misal. Ketika sudah umur pensiun itu antara 60 atau 65. Itu mohon maaf sekali karena tidak punya kegiatan sehingga banyak yang cepat mati. Karena apa? Dia stres ya, biasanya masuk kantor atau biasa ngajar, tahu-tahu tidak ada sama sekali kegiatan. Nah, itu malah mempercepat kematian. Betul itu. Maka menurut saya kata pensiun di luar itu menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang, terutama orang-orang yang menjadi pegawai negeri. Itu momok yang menakutkan. Tapi di pondok kita diajarkan bahwa kita itu mengajar sampai mati. Tidak ada kata pensiun di pondok. Itu yang luar biasa. Sama di Unida itu walaupun umur profesor misalkan itu 70 tahun pensiunnya. Tapi kenyataannya sampai umur 80 tahun masih bisa mengajar. Kenapa? Karena di pondok, di Unida juga itu tidak ada kata pensiun. Maka antum juga harus paham. Tidak ada kata pensiun mengajar. Maka menjadi pendidik itu adalah suatu rezeki, suatu hal yang mutlak bagi kita semua. Ini yang kemarin ya, Amalia Perdana ini. Saya melihat banyak teman-teman pasang status, keren juga. Kebagian jadi guru. Terkadang kita itu mau jadi guru kan capek ya. Teman-teman capek nggak jadi guru di sana itu? Kesel nggak kadang-kadang di sana itu? Pasti capek. Kita manusia. Kadang kita punya rasa capek. Kadang kita punya rasa males. Kadang kita punya rasa kaselan, males tadi, capek-capek ya dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat pesan ini, kita akan jadi semangat lagi gitu. Kebahagiaan guru, kebahagiaan kita adalah saat kita menyadari bahwa murid-murid yang kita ajar adalah butiran tasbih pengabdian kita kepada Allah. Luar biasa. Sebetulnya ada lagi, cuma saya cari belum ketemu. Gini, tulisannya gini. Percayalah bahwa
salah satu tangan dari muridmu nantilah yang bisa jadi menarik antum ke surganya Allah. Wah, itu luar biasa itu ya. Itu motivasi yang luar biasa menjadi guru. Guru itu capek, guru itu penat. Tapi ketika kita sadar bahwa murid-murid kita ketika mereka berhasil, ketika mereka menjadi orang yang lebih hebat dari kita, itu adalah kebahagiaan bagi kita. Berarti kita ini sebagai guru berhasil mendidik dia. Maka jangan pernah bosan menjadi guru. Jangan pernah bosan menjadi seorang pendidik. Karena kebahagiaan sejati seorang guru adalah ketika kita sadar, tahu bahwa murid kita itulah yang bisa jadi menjadi perantara kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tadris laisa ilman qat'an bal innama fannun min fununil bashar. Begini, mengajar itu bukan suatu ilmu paten yang tidak bisa berkembang. Mengajar itu adalah seni. Maka kalau teman-teman menyadari, sungguhnya kalau kita ngajar itu kita sedang melakukan seni ya. Seni mengajar. Makanya semakin orang sering mengajar, dia semakin menikmati mengajarnya. Semakin orang menikmati mengajarnya, dia hampir-hampir tidak merasa capek ketika mengajar. Nah, ini yang penting. Kenapa mungkin kita kadang melihat ada guru yang tidak pernah, seakan-akan tidak pernah merasa capek ya, terutama kelas 1 ya, Dursul Lugo itu kan teriak-teriak ya, 9 jam dalam seminggu. Kalau yang intensif 11 jam dalam seminggu ngajar Dursul Lugo, selalu teriak-teriak. Karena mengajar itu adalah seni sebetulnya. Dia bukan ilmu pasti, dia bukan ilmu yang mutlak, tidak. Mengajar adalah seni. Maka seni itu harus dilatih dengan mumarosah, dengan keterampilan, dengan pelatihan-pelatihan, dengan kegiatan terus-menerus. Lam yanjah al-mudarris hatta yatamatta'a fit tadris. Nah, ini menarik. Ini pengalaman kami pribadi ya. Tidak, guru itu belum sukses sampai dia itu menikmati proses mengajarnya. Jadi kalau antum di kelas kok belum menikmati ngajar, nah itu antum belum sukses. Gimana saat yatamatta fit tadris? Nah, ini penting. Kita mengajar, kita senang dengan mengajar itu tidak terasa. Bahkan tahu-tahu udah jaros kita nggak dengar ya, saking kita nikmat dalam mengajar. Itulah lam yanja al mudarris hatta yatamatta fit tadris. Ada lagi min wajibil mudarris ja'lul fasli laisa kal maqbarah. Salah satu kewajiban guru di kelas itu adalah jangan sampai kelas itu menjadi kuburan. Artinya sepi gitu ya. Anak-anak tidur, didiemin, tidak ada musyarakah antara guru dan murid. Nah, itu makbaroh namanya. Maka jangan sampai murid itu menjadi tidur di kelas. Karena ngajar kita tidak kreatif. Kita tidak mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga alaslah naum fakot. Gitu. Artinya murid tidak merasa butuh terhadap ilmu kita. Nah, ini bahaya. Maka kita harus mencari suatu teknik, strategi bagaimana kelas itu tidak menjadi makbaroh. Nah, ini penting. Kemudian ja'lu tulab muhibbin, itu bukan muhibbun, salah ya, muhibbin bita'lim. Bagaimana kita mampu menjadi anak-anak itu cinta dengan belajar, cinta dengan mengajar, cinta terhadap ilmu. Nah, ini juga penting. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. At-ta'lim laisa ilman sabitan. Mengajar itu bukan suatu ilmu yang tetap, ilmu yang paten, ilmu yang tidak bisa berubah, tidak. Wa innama huwa, sesungguhnya ilmu ta'lim adalah fannun yatatawwar. Seni yang dapat meningkat. Wa tatwiruhu, dan perkembangan seni atau peningkatannya taklim itu adalah bil mumarosah, dengan latihan al-kasirah, dengan latihan sebanyak-banyaknya. Maka mengajar itu adalah seni. Karena dia seni, maka kita harusnya dapat menikmati seni mengajar tersebut. Ya, tadi saya sampaikan bahwa lam yanjah, bukan lan ya. Kalau lan kan tidak, sekali-kali tidak. Tapi kalau lam itu kan belum. Lam yanjah al mudarris hatta yatamatta fit tadris. Nah, ini. Oke, selesai. Pas jam 10 kurang.
Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab silahkan. Mungkin saya masih punya waktu sekitar 5-7 menit. Kalau mau ada teman. Oke, mungkin itu dari saya. Selesai. Tadi kedengaran nggak saya sampaikan tadi? Kedengaran, Zat. Mungkin kita buka termin pertanyaan ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, ahlan wa sahlan. Langsung. Buka. Oh, udah bisa. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ahlan wa sahlan. Jawab. Ya, silakan. Ahlan wa sahlan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, saya Arif Nafsi. Haikal Ustaz. As'alukum Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita agar bisa membagi waktu antara loyalitas kita dan kinerja kita dengan dunia perkuliahan dan dibagi waktu dalam dunia pengajaran? Itu aja mungkin Ustaz. Karena kan mungkin rata-rata teman-teman di sini kampusnya beda-beda, Ustaz. Ya. Di jadwalnya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana loyalitas kita agar bisa tetap 100% berada di pondok dan 100% berada dalam dunia perkuliahan? Syukran, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih banyak. Di kampus kami atau di Unida atau di Gontor itu kita punya semacam prioritas. Yang pertama memang pondok atau pondok nomor 1. Kedua, membantu kiai, termasuk membantu dalam aspek berbagai macam kegiatan di pondok. Ketiga, baru kuliah, gitu ya. Artinya kuliah itu sebetulnya kalau di pondok memang nomor yang sekian. Tapi kita berusaha agar bagaimana semuanya itu berjalan dengan maksimal. Maka begini, sebetulnya pertanyaan ini itu sebetulnya kembali lagi ke antum masing-masing. Dalam konsep manajemen ada namanya time management. Ada bagaimana cara kita mengatur porsi waktu sedemikian rupa. Maka antum, kalau saya tanya kepada antum masing-masing, antum punya nggak semacam jadwal harian? Antum punya nggak jadwal mingguan? Antum punya nggak jadwal bulanan? Antum punya nggak jadwal tahunan? Nah, ini penting. Artinya kita itu harus mempunyai jadwal harian. Misalkan, bangun tidur jam sekian. Kemudian habis itu ngapain? Kapan waktu kita mengerjakan tugas kampus? Kapan waktu kita ngajar? Kapan waktu kita membuat idat? Kapan waktu kita membantu unit usaha pondok? Kapan waktu kita terjun ke anak-anak? Dan sebagainya. Maka antum 24 jam sehari, antum harus petakan. Caranya adalah 1, petakan jadwal antum. Karena antum tadi sampaikan bahwasanya antum tuh beda-beda kuliahnya. Ada yang mungkin kuliah pagi, ada yang mungkin kuliah sore. Yang jelas, caranya yang pertama adalah antum tulis semua pekerjaan antum dalam sehari atau seminggu. Kemudian petakan. Antum masukkan, misalkan mengerjakan makalah. Makalah tugas dosen waktunya 2 minggu. Nah, kapan antum cicil itu makalah? Ini untuk gambaran antum. Dulu saya ketika di pondok, saya kebetulan dulu ngablinya di Al-Iman Putra ya. Itu saya ketika skripsi bayangkan. Saya semester 8 skripsi, saya ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan pembangunan gedung Madain 2 lantai. Itu plus ngajar. Apa yang saya lakukan?
untuk menghadapi skripsi saya. Tiap hari saya kerjaannya memantau pekerja, mencari bambu. Ya. Betul, saya mencari bambu pakai tangan saya ini. Ya, pakai mobil pondok, bawa beberapa orang ustadz dan santri cari bambu ke Wonogiri. Kita potong sendiri, ini sendiri. Bahkan saya pernah tidur di Wonogiri 1 minggu full untuk nyari bambu. Kapan saya nulis skripsi? Saya nulis malam. Tiap hari 1 lembar. 1 lembar saya cicil, baca 1 lembar gitu. Sampai jam 11, jam 12 baru saya istirahat. Subuh seperti biasa jamaah, ngecek santri dan sebagainya. Habis jam 7 ngajar bentar, jam 9 terjun lagi ke lapangan, ke pembangunan. Siang istirahat sebentar, sore terjun lagi. Kalau nggak ngecor, ya bisa istirahat. Tapi kalau ngecor, waduh, mempersiapkan molennya, ya, menyiapkan sip santri untuk ngecor dan sebagainya. Itu bisa, gitu. Artinya satu, antum harus tahu prioritas mana yang antum kerjakan. Kedua, tulis semua pekerjaan antum dalam sehari. Dulu Kiai Syukri itu mengatakan begini, tulislah 16 pekerjaan antum setiap hari. Antum bisa nggak nulis 10 pekerjaan antum setiap hari? Nah itu. Jadi permasalahan kita sekarang itu bukan banyaknya pekerjaan, tapi kita tidak mampu mengatur bagaimana prioritas pekerjaan yang kita miliki. Maka time management saja itu tidak cukup, tapi ada namanya mindset management. Nah ini baru nih. Mindset management adalah bagaimana kita mengatur pola pikir kita, pola kerja kita agar seluruh target pekerjaan itu selesai. Sekali lagi, ini perlu keterampilan dari antum. Ini perlu antum coba. Cobalah, mulailah sederhana. Gimana caranya? Buat jadwal harian. Bangun subuh jam berapa, habis itu ngapain. Percayalah bahwa semua pekerjaan antum, baik itu kerjaan pondok, kerjaan kuliah, kerjaan ngajar, selesai dalam 24 jam. Yakinlah itu. Yang bermasalah adalah, mohon maaf, antum males. Kedua, terlena dengan tadi alat komunikasi dan sebagainya. Itu permasalahan yang sering saya temui di pondok. Tapi kalau antum bisa komitmen, bisa prioritas pekerjaan, tahu yang antum harus kerjakan, insya Allah 24 jam dalam sehari itu cukup. Itu jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Yang lain? Bisa dipahami ya jawaban dari saya? Teman-teman bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Bisa. Ya. Alan masalah. Yang lain? Silakan, saya masih punya waktu 4 menit. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, syukran lakum Ustaz liilqai hadza hazil madah. Dan yang kedua, sawarefun nasi Ahmad Fidran. Oke. Baik. Sawarefun nasi Ismi Ahmad Fidran, gitu min Papua. Baik, mungkin yang saya ingin tanyakan kan di sini yang paling penting mungkin atau mungkin menurut saya sih aspek ruhul mudaris, Ustaz. Karena kan dari aspek ini kan menjalar atau mungkin punya dampak kemana-mana gitu ya. Yang ingin saya tanyakan untuk menumbuhkan ruhul mudaris itu bagaimana, Ustaz? Syukran. Baik, terima kasih banyak. Baik, ada banyak cara sebetulnya. Yang pertama tadi, yang sudah saya sampaikan di materi tadi, yang pertama antum harus tahu tujuan antum hidup. Antum harus tahu tujuan antum hidup. Pelajarilah tafsir Al-Quran, pelajari hadis Nabi. Itu adalah komitmen, keyakinan antum. Antum harus bangun pertama keyakinan dulu. Keyakinan yang akan nanti berubah menjadi kepercayaan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, pertinggi falsafat hidup antum.
membangun jiwa itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang lama. Satu cara tadi adalah pertinggi falsafat hidup antum. Ya, tadi banyak sekali materi-materi falsafat-falsafat hidup yang ada itu. Resapi, jiwai. Itu. Yang ketiga, totalitas dalam bekerja. Totalitas tanpa batas, loyalitas, totalitas dalam bekerja, dan loyalitas tanpa batas. Inilah konsep al-wala wal bara dalam Islam. Antum bekerja di pondok totalitas, mengajar totalitas, ngecor totalitas, muajah malam totalitas, kuliah pun totalitas. Disitulah antum membangun jiwa antum. Keempat, sering-seringlah dekat dengan kiai. Sering-seringlah dekat dengan kiai. Kenapa? Karena kiai itu ibarat nisbah. Ulama atau kiai ya. Kalau di pondok kan kiai. Kalau antum sudah keluar pondok, ulama. Cari ulama yang hebat. Ulama yang tidak, mohon maaf. Ya, ulama yang al-muttaqi billah. Yang betul-betul takut sama Allah. Yang memiliki rasa khosyah kepada Allah. Ya, karena ulama zaman sekarang itu juga banyak ya. Makanya antum harus pilih-pilih kiai-kiai yang hebat. Dekati kiai tersebut, ngaji kepada beliau, beliau akan memberikan antum setruman yang luar biasa. Antum cari guru. Antum harus punya guru, punya kiai yang mampu membangkitkan semangat antum. Tidak hanya semangat hidup, tapi semangat berjuang. Itu yang penting. Karena antum tidak mungkin, kita tidak mungkin hidup tanpa mursyid. Semua kita punya mursyid. Kami pun punya mursyid. Saya punya kiai, saya punya guru. Kalau saya sedang drop, artinya semangatnya drop, handphone itu kan drop. Dia butuh dicas. Gimana cara ngecasnya? Datanglah ke orang soleh, datanglah ke kiai, datanglah ke ulama, antum ngaji di situ. Nanti dengan izin Allah, baterai antum penuh lagi. Betul, karena saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya menjawab ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dekatlah dengan kiai, dekatlah dengan orang soleh. Kalau di kampus, dekatlah dengan dosen, dekatlah dengan bapak rektor, dan lain sebagainya. Itu akan ada setruman yang luar biasa. Dan itu betul. Makanya dulu saya pernah berpikir juga, ada tombo ati ya. Kalau Sunan Bonang, itu kan tombo ati ada 5, ya Pak enggak? Tombo ati ada berapa? 5. Salah satunya adalah ingkang soleh kumpulono. Kumpulilah dengan orang soleh. Nah, itu luar biasa. Nah, terus yang terakhir yang paling penting, dan sebetulnya ini yang pertama, apa? Perbaiki hubungan antum dengan Allah. Perbaiki hubungan antum dengan Rasulullah. Ini yang pertama sebetulnya. Jadi tadi kita balik ya. 5 yang saya sampaikan balik menjadi piramida terbalik. Jadi yang pertama sebetulnya adalah perbaiki hubungan antum dengan Allah. Perbaiki sholat antum. Perbaiki sholawat antum kepada Rasulullah. Antum berapa kali istighfar dalam sehari? Antum berapa kali sholawat kepada Rasulullah dalam sehari? Itu perbaiki dulu. Kalau antum belum mencapai 1000 sholawat dalam sehari, jangan harap antum punya jiwa yang kuat. Kalau antum belum mencapai 1000 istighfar tiap hari, jangan berharap antum punya kekuatan mental yang kuat. Kalau antum belum memiliki kemampuan untuk menjaga sholat tahajud antum, sholat duha antum, bacaan Quran antum, jangan berharap memiliki jiwa seorang pejuang. Maka membangun jiwa dalam guru adalah dibalik tadi yang saya sampaikan 5 hal. Balik, dekat dengan Allah. Perbaiki hubungan antum dengan Allah. Bagaimana sholat jamaah antum, apakah berjamaah 5 waktu? Tahajud antum, duha antum. Siapa yang tadi belum sholat duha, siapa yang semalam tidak sholat tahajud, perbaiki itu. Itu diperbaiki, Masya Allah, Allah akan kasih anugerah berupa jiwa-jiwa yang kuat kepada antum. Itu rahasia para kiai seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Oke.
saya kira kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau mau diskusi lagi bisa dilanjutkan di lain hari. Karena saya ada rapat dosen yang harus saya ikuti. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya langsung mohon pamit, mohon undur diri. Mudah-mudahan acara di sana selama beberapa hari ke depan berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam kami untuk Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung. Syukron, naktafi bilhamdallah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan lil jami' wa ilal liqa.